Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waude Milanim A1H1055. Saya jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Haluleo, angkatan 2019 semester 3. Ini saya sedikit menerangkan tentang pengertian, karakteristik, jenis, manfaat, dan cara penggunaan media belajar. Poin pertama yaitu media atau medium adalah perantara. Media komunikasi adalah perantara penyampaian pesan atau informasi. Ketiga adalah media pembelajaran dan sarana komunikasi untuk menyampaikan materi pembelajaran. Kesimpulannya yaitu, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Selanjutnya, klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. 1. Dalam teknologi pendidikan, media dan bahan sebagai sumber belajar merupakan komponen dari sistem instruksional media dan bahan adalah setuar. 2. Media saling dikacaukan dengan peralatan. Media memerlukan peralatan adalah hardware. Menurut Rudy Bres, media dibagi 3 unsur pokok: suara, visual, dan gerak visual. Menurut Duchen, semakin rumit jenis perangkat, makin mahal. Menurut B, kesesuaian rangsangan narkotik peserta didik, media suara, media cetak, objek, dan lain-lain. Klasifikasi media: A. Media visual, B. Media audio, C. Media audio visual. Selanjutnya bagian A, media visual. 1. Gambar atau foto, umumnya rendah mudah dipakai. 2. Sketsa, bagian pokok tanpa detail. Ilustrasi adalah gambar atau wujud visual menyertai teks. 4. Diagram adalah menyederhanakan yang kompleks. 5. Bagan beringkas suatu prestasi yang dilukiskan dengan garis GB atau kata. A. Bagan organisasi atau aliran. B. Bagan pergambar atau lukisan. C. Bagan perbandingan dan perbedaan. D. Bagan pandang tembus. E. Bagan keadaan. F. Bagan keroran. G. Bagan petunjuk. H. Bagan waktu. I. Bagan pertumbuhan. J. Bagan skematik. K. Bagan lembaran balik atau flipchart. 6. Grafik. A. Garis. B. Batang atau bidang. C. Gambar. D. Lingkaran. 7. Karikatur adalah gambar yang sederhana berisi sindiran atau pesan. 8. Poster yang menuliskan pesan secara singkat. 9. Peta datar adalah gambar permukaan bumi menunjukkan ukuran relatif menurut skala. Menurut bentuknya, 1. A. Peta buta. B. Peta timbul. C. Atlas. D. Globe atau bola dunia. Menurut isinya: A. Peta sejarah. B. Peta ekonomi. C. Peta politik, dan lain-lain. Benda nyata adalah tiron atau miniatur. Selanjutnya adalah manfaat media. Secara umum: 1. Memperjelas penyajian agar tidak verbalistik. 2. Mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya indera. Misalnya, objek terlalu besar, kecil, gerak terlalu lambat atau cepat, kejadian lalu atau direkam. Objek kompleks dibuat model atau diagram. Konsep yang terlalu luar atau gunung seperti gunung berapi, gempa, dan lain dibuat film atau video. 3. Dengan media meningkatkan gairah atau motivasi belajar, memungkinkan interaksi langsung, peserta dapat belajar sesuai kemampuan dan minatnya. 4. Membantu pengajaran, memberikan perasaan yang sama, mempersamakan pengalaman, menimbulkan persepsi yang sama. Grafik bermanfaat untuk mengungkapkan data kuantitatif secepat analisis dan interpretasi. Grafik yang baik adalah jelas, muat satu ide, ada jarak atau kosong antara kolam, warna yang digunakan, kontras dan harmonis, sederhana, mudah dibaca dan menarik. Adalah gambar kartun. Adalah gambar yang dengan simbol-simbol serta karakter yang mudah dikenal dan mengerti dengan cepat. Kartun disajikan secara ringkas dan kesannya akan tahan dan dalam ingatan. 7. Poster adalah pesan yang mudah untuk mempengaruhi melihatnya. Poster yang baik adalah sederhana, satu ide, berwarna, tulisan jelas, desain, dan bervariasi. 8. Peta dan globe adalah menyajikan data lokasi, memberi info tentang keadaan permukaan bumi, tepat serta jarak dan data tersebut. 9. Papan flanel adalah papan berlapis kain planet, dapat dilihat sehingga praktis dipasang atau dicopot dengan mudah. 10. Papan buletin adalah langsung ditempel gambar dan tulisan.
Selanjutnya, kelebihan dan keterbatasan. 1. Gambar atau foto adalah tampilan yang konkret, mengatasi keterbatasan, pengamatan, memperjelas masalah, mudah harganya, pendekatan resepsi. 2. Sketsa adalah menggambarkan benda-benda yang sebenarnya dengan biaya lebih murah. B. Media audio. 1. Radio adalah harga relatif murah, mudah dipindahkan, dapat mengembangkan daya imajinasi, merangsang partisipasi aktif. Kelemahannya adalah sifat komunikasi hanya satu arah. 2. Alat perekam. Pita magnetik adalah perekam mengulang, menghapus, dapat menggunakan sesuai jadwal, efisien dalam pengajaran bahasa. Kelemahan daya jangkau terbatas, biaya relatif lebih mahal. Laboratorium bahasa adalah alat bahasa peserta duduk di balik akustik, mendengar suara pengajar di ruang, kontrol lewat handphone, dan mendengar suaranya sendiri lewat handphone sehingga bisa membandingkan ucapannya.